Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik, selamat pagi. Sehat semuanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, akan Bapak absen terlebih dahulu. Yang Bapak panggil silakan diangkat tangannya. Andika, Al-Nurkhalid, Alif, Bagas, Aidarsyah, Nur Amalina, Nurul Afika, Putri Najwa. Pertemuan sebelumnya berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Silakan salah satu. Masih ada yang ingat? Silakan. Cara menyelesaikan masalah dengan memecah permasalahan tersebut. Jadi artinya masalah yang besar itu bisa dipecahkan dengan cara memecah masalah tersebut menjadi lebih kecil, biar kita tahu apa yang akan kita selesaikan. Contohnya dalam kelas ini atau dalam kehidupan sehari-hari, Sultanul misalnya, di rumah ataupun di sekolah ada meja yang rusak atau meja yang goyang atau bolong atau tidak mempunyai laci. Jadi masalah tersebut dipecah, dianalisis. Apa penyebab dari meja tersebut goyang? Apa penyebab dari meja tersebut bolong? Apa dari penyebab meja tersebut lacinya tidak ada? Nah, itu adalah analisis ataupun memecahkan masalah-masalah. Ternyata yang menyebabkan meja tersebut goyang adalah kayunya sudah lapuk, sudah tua, ataupun patah, ataupun bisa jadi pakunya sudah tidak ada atau terlepas. Mengapa lacinya tidak ada? Mungkin karena pakunya juga sudah tidak ada. Nah, itu adalah yang dinamakan berpikir komputasional. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada sebelumnya, yaitu yang dapat kalian lihat di depan adalah coding dan kecerdasan artifisial. Sebenarnya ini mungkin sudah kalian dengar, apalagi kalian itu sudah sering menggunakan
ya menggunakan gadget, gawai, HP, Android, iPhone dan lain sebagainya. Ya semuanya itu ya adalah pengembangan dari coding dan kecerdasan artifisial. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, yang akan kita capai, ya, yang pertama murid, ya murid ataupun siswa ataupun peserta didik itu sama, ya karena sekarang kita lebih ditekankan untuk menyebut sebagai murid, ya maka kalian itu disebut sebagai murid. Ada yang menyebutnya siswa, sama juga. Ada yang menyebutnya peserta didik juga sama. Ya murid dapat memahami pengertian jadi, kemudian murid dapat memahami pengertian kecerdasan artifisial. Kemudian yang terakhir, kalian ya dapat memanfaatkan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Ya, kode yang dimengerti oleh siapa? Oleh siapa? Ya, dalam hal ini adalah dimengerti oleh komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman untuk membuat perangkat lunak, aplikasi ataupun situs web bekerja sesuai keinginan manusia. Nah, jadi yang kalian gunakan sehari-hari, ya kalian misalnya mencari jawaban dari sebuah pertanyaan, ya apapun yang kalian tanyakan di Google. Nah, coding menjadi jembatan komunikasi antara manusia dan mesin, memungkinkan komputer untuk menjalankan tugas secara spesifik dari yang sederhana seperti menentukan gambar hingga kompleks seperti menjalankan kecerdasan buatan. Ya, oke. Untuk lebih memahami, ya silakan kalian tonton video ini. Jelas suaranya? Oke, bentar, mungkin terputus. Oke, kita coba lagi. Hebat, pernahkah kalian membayangkan kalau kita punya robot di rumah, tapi robot itu hanya mau bergerak kalau kita memberinya perintah yang tepat. Kalau salah perintah, robotnya bisa bingung, bahkan tidak mau bergerak sama sekali. Nah, disinilah coding berperan. Yuk kita pelajari bersama apa itu coding. Coding itu seperti menulis perintah. Perintah ini harus jelas dan urut supaya komputer atau robot tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya, kalau kamu ingin robot menyapu lantai, kamu harus memberi perintah seperti ini. Maju 3 langkah, belok kanan, ambil sapu lantai. Kalau kamu bilang sapu lantai saja, robot tidak akan tahu harus mulai dari mana. Robot butuh perintah langkah demi langkah. Itulah coding. Mengapa komputer perlu instruksi? Komputer dan robot tidak bisa berpikir sendiri, teman-teman. Mereka hanya menjalankan perintah yang kita berikan. Kalau perintahnya salah atau tidak lengkap, hasilnya pasti keliru. Contohnya begini, kamu bilang ambil buku, tapi robot tidak tahu bukunya ada di mana. Seharusnya kamu bilang maju 2 langkah, belok kiri, ambil buku di atas meja. Semakin jelas perintahnya, semakin baik hasilnya. Coding di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita sudah sering melakukan coding loh. Contohnya, waktu kita membuat mie instan, rebus air, masukkan mie, tambahkan bumbu, aduk rata, sajikan.
Kalau langkahnya terbalik, wah bisa gagal ya. Begitu juga dengan komputer, semua harus berurutan. Hari ini kita sudah belajar bahwa coding itu memberi perintah langkah demi langkah yang jelas dan teratur. Komputer hanya mengikuti apa yang kita perintahkan. Kalau perintahnya tepat, hasilnya juga tepat. Kalau perintahnya salah, komputernya bingung. Yuk jadi pencipta yang hebat seperti Lovelace, pencipta kode komputer pertama di dunia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya teman-teman. Oke, ya. Jadi yang bisa menyimpulkan apa itu coding? Ya, jadi coding itu adalah proses memasukkan perintah atau instruksi ke siapa? Ya, ke komputer ataupun robot secara berurutan, secara jelas. Nah, ketika kamu memerintahkan komputer ataupun robot tersebut dengan jelas, dengan instruksi yang berurutan, maka hasilnya akan baik. Misalnya, ya seperti itu. Ya, jadi intinya coding itu adalah proses memasukkan perintah yang jelas kepada komputer ataupun robot. Nah, itu adalah pengertian dari coding. Nah, lanjut. Kemudian pengertian dari AI atau apa itu membacanya? Ya, artificial intelligence atau AI atau AI ya mudahnya. Adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Ya, ini perlu kalian catat. Ya, AI ini atau kecerdasan artifisial ini adalah buatan manusia. Artinya manusianya itu lebih cerdas, lebih pandai, ya lebih pintar dari yang diciptakannya. Ya, sudah dijelaskan bahwa ini meniru kecerdasan manusia. Ini seperti berpikir, belajar dan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Ya, kita lihat lagi videonya tentang artificial intelligence. Sebentar. Artificial intelligence yang mungkin pernah diucapkan oleh teman, guru, ataupun dosen saat mengajar. Sebenarnya kalian tahu nggak apa definisi dari artificial intelligence? Ternyata kata intelligence sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligo, yang berarti saya paham atau saya mengerti. Intelligence sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Nah, kalau menurut para ahli, apa sih artificial intelligence itu? Menurut John McCarthy, sebagai bapak AI dunia, artificial intelligence atau AI adalah ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan mesin yang berperilaku seolah-olah mereka cerdas. Sesuatu yang dikembangkan oleh manusia melalui kecerdasan artifisial, ya, sesuatu yang kita cari, yang pernah kita ketikkan di situs web, di Google, di Facebook. Misalnya kalian membuka Facebook, kemudian ada orang yang memposting
kue misalnya, atau memposting orang sedang membuat kue. Ya, ketika kalian buka itu satu kali, maka ya beberapa menit kemudian atau nanti kalian membukanya kembali, maka itu akan muncul kembali. Tapi dengan misalnya yang sekarang itu kue lapis, ya maka nanti akan ada kue bolu, kue dan lain sebagainya, ya kerupuk dan lain sebagainya. Pokoknya tentang makanan. Ya, itu adalah kecerdasan rekayasa buatan manusia. Ya, benar. Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, jadi untuk melihat ya, kemampuan kalian dalam memahami materi pada hari ini, ya secara berkelompok, ya kalian akan Bapak berikan tugas. Ya, tugasnya ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing saja. Jadi nanti kalian diskusi memecahkan masalah yang ada di dalam gambar jawaban ini. Oke. Ya, jadi ada dua tugas ya, yang kalian kerjakan. Ya, silakan kalian selesaikan secara berkelompok. Ya, diberi nama anggota kelompoknya di situ. Kemudian kelas 7A. Ya, diberi kelas 7A. Nama satu kelompok itu ada 4 dan 5 ya. Ini semuanya namanya. Dari silakan didiskusikan bersama teman kalian. Ya. Ya, ini adalah penerapan dari coding. Ya, coding itu tidak hanya ada di dalam komputer atau robot. Ya, tugas yang kalian laksanakan ini adalah merupakan juga penerapan dari coding. Susun ke bawah saja boleh. Ya, pokoknya dicukupkan ya untuk tulis nama teman-teman di situ. Oke, siap semua kelompok? Kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu? Oke, silakan kelompok 3 perwakilannya untuk maju depan. 3 ini. Salah satu saja. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan pertanyaan kami. Nomor 1 jawabannya adalah Nomor 1 jawabannya adalah 12. Nomor 2 7. Nomor 3 18. Nomor 4 17. Nomor 5 11. Nomor 12. Nomor 7 18. Nomor 8 18. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa kesimpulannya? Apa kesimpulan kita pada hari ini? Ada yang tahu? Ya. Jadi kesimpulan yang dapat diberikan pada hari ini adalah kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ataupun kecerdasan artifisial itu merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang, baik bidang pendidikan, bidang kesehatan ataupun yang lainnya. Ya, AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan di dalam penyampaian materi ini, Bapak mohon maaf. Ya, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.